lihat rumahnya angker. Orang baru itu seperti melakukan hal-hal yang aneh. Katanya yang ngontrak di situ menganut aliran sesat. Terus kita harus gimana? Begitu kita intip lebih dekat yuk. Suasananya menyeramkan. Saya mah nggak mau. Ayo kita mah samperin ke sana pelan-pelan. Yuk, pelan-pelan aja yuk jalannya. Ayo. Astagfirullahaladzim, Umi. Jadi selama ini Oh Zainab itu memang pengabdi setan, Umi. Penasaran? Ya iyalah, Umi penasaran. Sebenarnya Zainab itu perempuan yang baik atau perempuan yang seperti apa sih, Mi? Iya. Terus kalau menurut kalian berdua termasuk perempuan yang mana tuh? Apa perempuan yang baik-baik, apa perempuan yang kurang baik? Kurang baik. Nah begitulah Neng, lemahnya manusia tuh kadang-kadang menilai orang dari zahiriahnya saja sebelum dia tahu duduk permasalahannya bagaimana. Sedangkan Rasulullah pernah bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat apa itu zahiriahmu, wala ila ajsamikum, Allah tidak melihat jisimmu, walakin yanzuru ila qulubikum, yang dilihat adalah hatimu. Masya Allah. Begitu sayang ya. Begini nih, tipu daya setan membuat orang susah kerja. Makanya Neng, banyak-banyak berdoa. Sering salat malam coba. Waalaikumsalam. Umi. Ada apa ini? Kayaknya semangat banget. Ini nih Mi, Ah, lagi iniin si Neng, kerjanya kerja malam. terus kenapa emang? Lihat deh Mi, pakaiannya. Membuat setan tepuk tangan, ya kan Mi? Tepuk tangan kayak main apa itu, burung dara aja pakai tepuk tangan begitu ya. Bisa aja. Begini Neng, nasehatin orang sebetulnya baik-baik saja, bagus-bagus saja. Tapi ini juga nasihat buat Umi juga ya. Tapi tentunya kita di dalam nasehatin orang harus kita cari tahu dulu tempatnya yang benar, caranya yang benar. Sebab dalam Al-Quran Allah juga sudah berfirman, Udu'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Di dalam kita menasehati orang itu ada 3 cara Neng. Bisa dengan hikmah, artinya kebijaksanaan, gak banyak omong tapi contoh perbuatan. Bisa juga wal mau'izatil hasanah, ceramah dinasehatin. Wajadilhum billati hiya ahsan. Bisa juga dialog, kayak begini kan namanya dialog nih. Tapi dengan catatan billati hiya ahsan, dengan catatan yang baik. Artinya si Neng tidak tersinggung hatinya. Begitu sayang. Alhamdulillah, saya merasa nyaman dengan penjelasan Umi. Insya Allah saya akan ikut pengajian Umi. Ya Allah, alhamdulillah ya Neng ya. Alhamdulillah. Jalannya gede lagi. Rumah masih jauh. Masa harus jalan? Kayak suara orang ngerintih. Suara orang atau apa ya? Ini agak enak lagi. Apaan ya? Ya dari sini nih. Tuh, bantu ya. Ini. Haji, 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 Pak Haji, bentar. Saya semalam nggak bisa tidur, Pak Haji. Ketakutan. Saya lihat ada yang aneh, Pak Haji. Kemana? Dari hujan semalam, saya dari kontrakannya si Hamdan, saya ngelihat ada yang penampakan, Pak Haji.
Terus dari dalam rumahnya saya mencium bau yang nggak enak. Wah, ini udah 2 kali nih. 2 kali cerita kayak beginian masuk ke telinga gue. Gue yakin nih, ada juga yang bilang perabotan rumahnya aneh-aneh. Gue yakin ini orang yang ngontrak di kontrakan rumah bapaknya si Hamdan ini bukan orang baik-baik. Sepertinya begitu Pak Haji. Bukan orang baik-baik, bukan orang baik-baik. Wangi banget bunga melatinya. Ini manis kan nih, Bang? Manis ini mah. Bu, ibu lihat deh. Itu si Zainab kenapa itu begitu pagi-pagi? Iya tuh kelakuannya. Jangan-jangan bener tuh si Zainab ikut ajaran sesat. Masa bunga melati diciumin gitu? Semenjak kejadian pohon tumbang yang dibanin Bang Juki sama Bang Somad, mungkin ada kaitannya sama si Zainab. Serem juga ya. Ya udah jelas ada hubungannya, Teh. Teh, ingat kata Nabi kita. Hati-hati dengan firasat orang mukmin. Saya itu 100% orang mukmin, Teh. Jadi firasat saya nggak mungkin salah. Saya percaya itu Pak Haji. Tapi kan saya juga sulit untuk membuktikannya. Sulit apa lagi? Hah? Udah jelas-jelas itu orang udah menjurus kepada aliran sesat. Hah? Pemujaan setan atau iblis kayak begitu, tau nggak? Aduh. Ya sudah, Pak Haji sabar aja dulu. Biar saya selidikin dulu, ya kan? Ya Allah, Teh. Teh, gue makin lama makin gak sabar liatnya. Jangan sampai gue bertindak sendiri, Teh. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Daripada nanti kita atau keluarga kita yang jadi korban dan kena apesnya, mending kita usir aja ya si Zainab itu. Yuk, lebih bagus kayak gitu tuh. Mau ngegosip mau belanja sih sebenarnya? Ini kan sayurannya udah semua nih. Tuh udah tuh, tinggal bayarannya belum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Hamdan. Kamu suka bunga melati? Ya gitulah. Biar saya bantuin nih. Nggak usah Bang Hamdan, aku bisa sendiri kok. Nah, nggak apa-apa. Bantuin aja. Lagi nanam bunga begini sih gampang. Mau pengajian di mana besok? Ya di mana kek? Masa di rumah saya terus? Kan di rumah ibu makanannya enak-enak. Ya pastilah. Pantes aja si Hamdan kagak percaya kalau tuh perempuan udah bikin sial di kampung kita. Udah dipelet sama tuh perempuan. Bu aja. Sepertinya si Hamdan itu udah dibutakan mata hatinya sama tuh cewek. Makanya kagak nyata apa-apa. Harus kita berantas yang kayak begini. Ya itu aja. Kalau sore kita nabrak aja ya. Harus, ayo. Kenapa? Nggak apa-apa kok. Sebentar ya. Aku masuk dulu. Suara siapa tadi ya? Bang Hamdan, aku tinggal dulu ya mau ke apotek. Bang Hamdan mau di sini atau? Saya di sini aja lanjutin nanamnya. Ya udah, aku cuma sebentar aja kok perginya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngebahasin apa lagi sih, Nyak? Deh. Siapa lagi kalau bukan si Hamdan? Pantesan aja dia kagak percaya kalau perempuan sesat itu pemuja setan. Nyak lihat dia makin akrab aja sama tuh orang. Iya benernya. Tuh orang bikin resah kampung kita. Kenapa sih masih diizinin tinggal di sini? Be, Babe kan orang terpandang di kampung kita. Mending usir aja, Be. Babe memang orang terpandang. Cuman kan nggak bisa main usir orang seenaknya aja. Babe juga kan mesti nghormatin Pak RT sebagai wakil pemerintah. Ya kan? Nabi kita juga ngomongnya kayak begitu. Kalau ada masalah dimusyawarahkan. Tuh, begitu. Kalau nggak bisa, Be, gimana? Kalau nggak bisa baru jihad. Jihad. Ini kan jihad. Membela kebenaran, memerangi kebatilan, ya kan? Ya udah, kalau mau dimusyawarahin ya buru-buru, jangan kelamaan. Nanti keburu ada korban lagi. Iya, itu bener tuh.
Aduh! Kebakaran! 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 Tolong! 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 Aduh, ada orang lagi. Tolong! Bang. Kebakaran di mana, Bang? Rumah Haji dulu kebakaran, Mas. Ayo, Mas, ke sana, Mas. Hamdan kemana? Katanya mau nolongin Nana Melati, kok malah dibiarin jadi berantakan? Mas. Ini jauh gini. Wah, dia dicolok aja. Timbang colokan. Timbang colokan kebakar aja Pak Haji udah teriak-teriak begitu. Kebakaran jenggot. Ini bagaimana sih? Kenapa pada diam sih? Aduh. Aduh. Malah geleng-geleng. Gimana sih Pak Haji? Timbang colokan nasi meleduk aja Pak Haji. Teriaknya bikin geger sekampung. Sembarangan lo ngomong kayak begitu. Kalau dibiarin bisa habis nih semua nih. Aduh Pak Haji, tenang Pak Haji. Udah saya matiin tuh colokannya. Aman dah nih rumah, nggak bakal kebakaran. Ayo, bubar dah. Dan pergi dulu lo. Setelah kejadian ini, gua nggak bisa sabar lagi. Gua harus bertindak. Ini nih gara-gara orang yang tinggal di rumah lo itu. Astagfirullahaladzim, Pak Haji. Pak Haji nggak boleh main asal nuduh gitu aja. Pokoknya dan gue ingetin sama lu, capek gue ngomong sama lu. Mulai detik ini, gue gak akan tinggal diam. Gue harus bertindak. Iya, harus ditindak. Ini ngapain juga bukan masuk. Udah masuk. Hamdan! Hamdan, buka pintunya. Iya, Pak, bentar. Baru selesai sholat. Ya buka buruan, Dan. Gawat nih. Gawat kenapa sih, Pak? Haji dulu marah sekali. Dia bilang gara-gara Zainab rumahnya hampir kebakaran. Maka dari itu, Haji dulu berniat mengusir Zainab. Kalau Zainab nggak mau pergi, rumah kontrakan kita akan dibakar. Astagfirullahaladzim. Suruh si Zainab pergi sekarang. Jangan sampai nanti rumah kontrakan kita itu jadi sasaran kemarahannya Haji dulu. Ya udah, Pak. Kalau gitu Hamdan kesana sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Usir kamu ke setan dari kamu.
Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ada apa ya? Sejak berangkat dari rumah tadi kok perasaan aku nggak enak. Helmnya pakai jatuh lagi. Aduh, ada apa ya ini? Semoga ibu nggak kenapa-napa. Jangan muncul ke kontrakan saya dong. Udah biarin aja Bang Hamdan. Perempuan sekali itu membawa sial di kampung kita. Iya benar. Bukan berarti kalian bisa seenaknya merusak kontrakan saya. Hamdan. Dan kalau kamu membiarkan perempuan sesat itu di kampung kita, berarti kamu membiarkan kesesatan berkembang di kampung kita ini. Tahu kamu? Pak Haji ini salah paham. Saya cuma nggak mau kontrakan saya ini dijadikan sasaran kemarahan warga. Tenang dulu. Ini kenapa nih? Nih, lihat tuh bapak-bapak, ibu-ibu. Ini buktinya nih korban. Korban ini kesialan nih yang nganterin rumah sini nih. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Pak Haji, Ujang meninggal Pak Haji. Tinggal, Ujang. Bapak-bapak, ibu-ibu semua, perlu diketahui bahwa Ujang ini bukannya terkena guna-guna, tapi Ujang mempunyai penyakit ayan. Apa iya? Nggak mungkin ah. Bu Haji, Pak Haji, saya punya data-data dari rumah sakit Pak Haji, bahwa Ujang ini memang punya penyakit ayan. Bapak-bapak, ibu-ibu, ayo bapak-bapak, bawa jenazah kita bawa ke rumah sakit. Cepat-cepat. Ayo. Pasti kena guna-guna itu mah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul azim. Ya Allah, anak saya pinter banget baca ayatnya ya Bu ya. Artinya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kata Allah illa liya'budun, hanya untuk beribadah kepadaku. Yang namanya ibadah itu banyak banget. Di antaranya adalah menjaga hati kita. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Hati kudu kita jaga. Jangan kita itu punya penyakit yang namanya suudzon, yang namanya buruk sangka sama orang. Allah jelas mengatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepadamu fasikun, orang yang fasik, binabain dengan membawa berita yang kurang sedap, binabain dengan bawa berita yang kurang enak, jangan langsung percaya. Fatabayyanu, kita harus tabayun terlebih dahulu. Jadi harus tabayun, klarifikasi. Jangan gampang suudzon kepada orang lain. Ada lagi yang bilang apa benar itu katanya, si Haji dulu ilmunya sampai tinggi banget, sampai jedul langit. Kita jangan langsung menghakimi orang lain sebelum kita tahu apa alasan dia itu melakukan itu. Mau lanjut ceritanya? Nah, gimana orang-orang di sini? Gimana sikap mereka setelah tahu kejadian yang semalam ibu ceritakan ke kamu? Yang ada warga meninggal karena kambuh ayannya. Bu, aku ke warung dulu ya. Soalnya obat minum ibu udah habis. Sebentar ya, Bu. Assalamualaikum Ibu. Bu, mau beli Bu? Kamu? Ngapain kamu kesini? Saya tidak melayani pemuja setan ya. Nanti warung saya ini bisa sial. Cepat kamu pergi dari sini. Iya Bu, Assalamualaikum. Assalamualaikum Bang, mau beli? Ngapain lo nyamperin ke warung gue? Bikin warung gue sial aja. Pergi lo. Pergi, malah diam lagi.
Pergi, pergi, pergi! Lo berdua tahu nggak? Di tempat gue ada cewek yang menganut ajaran sesat. Yang bener loh, Ndah. Hari gini masih ada yang nganut ajaran sesat? Iya, masa sih? Iya beneran, buktinya tuh dia selalu aja nimbulin musibah di tempat gue. Kesel banget gue sama tuh cewek. Masa sih? Ah, iya. Percaya ah. Kepercayaan banget sih lo. Tuh. Itu orangnya tuh. Supaya gue kesel, gue kasih pelajaran juga nih orangnya. Mas lo ya. Dah. Mau kan? Ini mau ngapain? Itu akibatnya. Aku salah apa sama kamu? Gue gak suka sama lo. Gue kesel sama lo. Lo itu penganut ajaran sesat. Dan selalu bikin musibah di kampung ini. Oh, dan satu hal lagi. Gue gak suka ya lo deket-deket sama Bang Hamdan. Ingat. Astagfirullahaladzim, Indah. Kamu apa-apaan sih? Bang, dia tuh emang harus kasih pelajaran, Bang. Gak usah dibela-belain, kenapa sih? Indah, kamu sabar dulu, kenapa? Nggak bagus kayak gitu ah. Udah yuk, cabut. Zainab, kamu nggak apa-apa? Apa? Makasih ya. Sama-sama. Udah aku pamit dulu ya Bang Hamdan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasihan kamu, Zainab. Semua orang di sini musuhin kamu karena termakan berita yang belum jelas. Tapi kenapa hati saya yakin ya, kalau kamu adalah gadis yang baik dan tidak menganut aliran sesat. Astagfirullahaladzim. Nap, kok kamu malah bengong? Iya, Bu. Nap, kamu belum jawab pertanyaan Ibu tadi. Enggak, Bu. Zainab nggak mau mikirin hal itu. Pokoknya buat Zainab sekarang, Ibu harus cepat sembuh. Kamu udah beli bunga melati lagi, Nak? Waktu warga kesini ramai-ramai, bunga melati yang kamu udah tanam di depan itu udah pada rusak, diinjek-injek mereka. Udah Bu, aku udah beli kok. Ibu nggak mau pakai dupa. Karena ibu nggak mau orang-orang berpikiran aneh. Mereka bukan cuma berpikir aneh, Bu. Tapi mereka yakin kalau Zainab itu pemuja setan. Ibu nggak boleh tahu hal ini. Aku nggak mau ibu ngedrop kesehatannya. Nah, ibu bangga punya anak seperti kamu. Aku yang lebih beruntung memiliki ibu. Assalamualaikum. Nap. Zainab. Assalamualaikum. Nap, buka dong Nap pintunya Nap. Nap, kamu harus segera pergi dari sini Nap. Nggak tahu Bu, aku juga. Warga datang ke sini ya. nggak bisa dikontrol lagi Nap. Zainab, buka pintunya. Zainab. Nap. Itu ibu aku. Ibu udah lama kena penyakit lumpuh sama sakit kulit. Sejak pindah ke sini aku nggak pernah bilang sama Bang Hamdan karena ibu melarang aku. Ibu malu. Tapi sumpah demi Allah aku nggak pernah malu dengan keadaan ibu. Ibu nggak mau kalau sampai aku jadi bahan penggunjingan dari orang-orang karena penyakitnya ibu. Bang Hamdan kok bengong? Oh iya, tadi maksudnya kalau warga udah nggak terkendali itu apa ya? Zainab, pokoknya kamu sama ibu kamu harus pergi dari sini karena warga di sini semua udah pada ngamuk. Loh, kenapa aku harus pergi dari sini? Dan kenapa juga aku harus takut? Aku nggak salah apa-apa. Panjang cerita, pokoknya ada kejadian aneh di dekat rumah kamu ini dan semua warga ini nuduh kamu melakukan perbuatan yang aneh. Hal aneh? Iya. Usir, iya. Ya, ayo kita usir. Nah, ini. Dengar. Ini dia perempuan pemuja setannya. Usir. Ini apa-apaan? Nggak ada yang setuju Zainab. Udah bawa pasta aja perempuan sesat ini. Bawa. Pas. Zainab, lepasin saya. Ya Allah, lepasin.
punya setan. Anak saya anak baik-baik. Zainab! Ibu, ya Allah, ibu bangun ibu, ya Allah, ibu bangun ibu, bangun bu, ibu, ya Allah, ibu, bu. Kalian semua keterlaluan. Pak. Udah pulang aja. Bang, kaget tahan. Ayo. Zainab, ibu kamu ke dalam yuk. Bangkai itu walaupun dibungkus pakai apa serapi-rapinya, tetap baunya akan ketahuan juga. Tuh, begitu. Tapi Pak Haji, semua sudah jelas dengan kejadian tempo hari Pak Haji. Benar Pak Haji, kenapa si Zainab membakar dupa? Terus nanam bunga melati di rumahnya. Itu biar bau penyakit ibunya itu nggak nyebar Pak Haji. Ya ampun. Bapak-bapak jangan gampang tertipu oleh setan. Di dalam Al-Quran kan udah jelas ditulis. Setan itu amat licik dan tidak bodoh. Bapak-bapak gak kepikiran apa? Kenapa ibunya si Zainab itu lumpuh dan sakit kulit kayak begitu? Itu tumbal dari ilmu setan yang dipakai oleh anaknya itu. Pelan-pelan. Awas. Awas lo Zainab, gue gak akan rela Hamdan jatuh ke tangan lo. Lihat aja, gue bakal ngelakuin apa aja demi mendapatkan Hamdan. Kita sudah menuduh Bu Zainab macam-macam. Saya takut dosa ibu-ibu. Iya sama Bu, saya juga. Makanya kita disangka fitnah Zainab. Oh, Ini gara-gara Bu Haja Hindun, kita jadi keseret fitnah orang. iya. Jadi kita gimana sih? Jadi banyak dosa nih. Dasar ibu-ibu munafik semuanya. Kira minta sumbangan aja ke saya. Sekarang ngomongin di belakang saya. Dasar sopan. Assalamualaikum. Salam. Kesel banget deh. Kena. Itu ibu-ibu pengajian pada munafik semuanya. Masa saya dituduh katanya memfitnah? Kita ini kan orang terpandang bang. Malu dong diomongin jelek sama orang-orang di belakang. Udah biarin aja, nggak usah pusingin ibu-ibu pengajian. Ntar juga kebuka matanya. Ntar dia juga bisa ngelihat mana yang benar, mana yang salah. Gitu. Ntar kalau salah kita malu lagi bang. Kenapa harus malu? Lagian gue yakin sebentar lagi nih kebongkar perbuatan sesatnya dia. Lu tahu nggak? Sakit ibunya itu pasti karena dia jadiin tumbal sama anaknya. Kalau enggak, dia kena azab sama Allah. Iya benar. Kok saya nggak kepikiran begitu ya? Itu ibunya pasti kena azab tuh. Kena penyakit menjijikan begitu. Ih, nauzubillah min zalik. Iya benar. Kagak salah lagi tuh bang. Iya bukan bener lagi. Pasti bener. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Hamdan. Kamu mau kemana malam-malam? Mau kerja? Kerja? Kerja apa malam-malam ini? Ya kerja. Emang nggak boleh kalau kerja malam? Ya boleh sih, maksudnya ya saya cuma pengen tahu aja kamu kerja apa. Itu pun kalau boleh. Oh iya, kalau kamu kerja malam gini, siapa yang jaga ibu kamu? Nggak apa-apa kok Bang, ibu udah biasa. Lagian juga aku harus kerja untuk memenuhi kebutuhan ibu dan aku. Subhanallah. Ya semoga aja dikabulkan oleh Allah. Amin. Amin. Bang Hamdan, aku tinggal kerja dulu ya. Aku nggak enak kalau telat. Soalnya dari kemarin aku udah banyak izin pas ibu masuk rumah sakit. Aku berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya di jalan. Ya.
Zainab kerja apa ya malam-malam? Ya, kerja apa lagi bang kalau nggak jual diri? Kamu tahu dari mana ini? Ya tahu. Tadi aku kebetulan lewat dari habis sama temanku. Oh iya bang, ini mau nanya sama abang. Tanya apa? Emang ada ya perempuan baik-baik itu kerja malam-malam? Bang? Kok diam aja? Ya nggak tahu juga ya. Kita kan sebagai manusia nggak boleh berprasangka buruk sama orang lain. Itu kan dosa. Ya udah kalau gitu saya pamitan dulu ya. Assalamualaikum. Bang Hamdan, tungguin dong bang. Bukan nganterin aku pulang. Zainab, ternyata kerjaan kamu nggak bener. Gue harus cari tahu nih. Kalau emang ternyata kerjaan lo nggak bener, Bang Hamdan kan bakal pindah hati sama gue. Bakal cari tahu. Permisi mas, mbak. Gimana ya? Ya. Zainab, kamu dipanggil bos tuh. Makanannya nanti biar aku aja yang antar ya. Ya, makasih ya. Ya. Kerja apa ya Zainab malam-malam gini? Ya Allah. Masa iya Zainab kerja yang nggak bener? Permisi pak. Ya Nap. Ya Allah, ada apa ya? Semoga hamba gak dipecat ya Allah. Hamba masih butuh kerjaan ini. Begini Nap, mengenai pengajuan kamu tempo hari yang kamu bilang katanya mau kasbon, saya ACC buat nambah biaya ongkos naik haji orang tua kamu. Ini seriusan pak? Iya, serius. Alhamdulillah, ya Allah, terima kasih pak, terima kasih. Aduh, ibu saya pasti senang banget dengar kabar ini pak. Terima kasih ya pak. Ini uang. Alhamdulillah. Makasih ya pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Semoga uang itu bermanfaat. Ya pak, makasih ya pak. Masa nggak percaya sih? Indah dengar jelas banget kalau Zainab ngomong sama Bang Hamdan dia mau berangkat kerja. Dan Indah melihat Bang Hamdan kaget. Udah jelas perempuan macam apa dia, iya kan? Pergi kerja malam kayak kalong. Ya iya udah pasti perempuan gak bener lah bang, gimana sih? Tapi tetap harus diselidikin dulu. Nanti kalau salah lagi malu kayak kemarin. Tenang aja Nya, biar Indah yang ngikutin Zainab ke tempat kerjanya. Nah, bagus tuh Nda, bagus. Cuman kamu juga harus hati-hati. Kamu sendirian, ya kan? Babe tenang aja, Indah bisa jaga diri kok Be. Ya udah, bagus kalau begitu. Oh iya Be, ya. Ada satu lagi nih. Apaan? Si Zainab katanya mau ngeberangkatin haji emaknya yang sakit itu. Bagaimana ceritanya? Berangkatin emaknya pergi haji. Om tinggal aja di rumah kontrakan, ya kan? Jangan-jangan bukan pergi haji, bukan kelilingin Ka'bah ntar, kelilingin Monas. Bang, tar dulu. Tapi bisa jadi bang. Kerja malam kan duitnya banyak, jutaan. Ya bisa aja. Ya memang bisa aja, orang koruptor aja juga bisa aja pergi haji. Cuman kan niatnya beda. Jatuhnya bukan pergi haji, tapi pelesiran, ya kan? Iya. Sama aja sama yang lain-lain gitu. Pokoknya udah deh. Gua belum tenang kalau perempuan pemuja setan itu diusir dari kampung kita ini. Setuju banget Be. Iya setuju kalau diusir. Dia diusir.
Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, kenapa ini hamba? Ya Allah, hamba. Kenapa berat sekali hamba untuk bersujud kepadamu, ya Allah. Ada apa ini, ya Allah? Mudahkanlah hamba untuk bersujud kepadamu, ya Allah. Ringankanlah kaki hamba ini, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa hamba-Mu ini, ya Allah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Barusan mimpi saya itu bertanda kalau sholat saya nggak diterima oleh Allah. Ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu. Nap, kamu udah pulang kerja? Iya, Bu. Ibu kenapa? Ibu barusan mimpi. Mimpi? Iya. Ibu sholat, tapi pas ibu mau sujud, susah. Nah, ibu takut, nah. Itu tanda kalau ibu mau naik haji nggak akan diterima. Ibu takut, nah. Bu, itu cuma mimpi, Bu. Bener atau enggaknya itu semuanya tergantung sama Allah. Ibu jangan dipikirin ya. Oh ya, Bu. Aku punya kabar gembira buat Ibu. Kabar apa, Nak? Apa ini? Ya Allah, Zainab, ini uang dari mana? Dari tempat kerja aku, Bu. Alhamdulillah kasbon Zainab diterima sama Bos Zainab. Alhamdulillah, ya Allah. Bu, uang ini kalau digabungin sama tabungan Zainab, cukup untuk Ibu berangkat haji. Alhamdulillah, ya Allah. Makasih ya, Nak. Mat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Haji. Ada apa, Pak Haji? Tumben nih. Iya nih, Mat nih. Gua cuma mau nanya nih. Gua dengar sekarang anak lu tuh dekat sama yang perempuan yang ngontrak di rumah lu siapa? Zainab. Si Zainab. Lupa gua. Cuman ini Ji, ini sekedar info aja nih Ji. Itu dia kerja malam loh. Astagfirullahaladzim. Ya bener, Pak Haji. Ya kalau bener dan enggaknya sih gua kurang tahu ya kan. Namanya gua denger ya kan. Lebih baik lu tanya aja langsung sama anak lo. Tanya dong. Bener apa enggak? Dan emang bener yang diomongin Pak Haji? Jawab, Dan. Mat, maaf ya. Gue jadi kagak enak. Ini kan urusan rumah tangga lu ya kan. Seolah-olah gue ikut bagaimana gitu kan. Lebih baik gue jalan aja deh ya. Pak Haji. Assalamualaikum. Ya, Pak Haji. Jadi enggak. Waalaikumsalam. Nah, Ibu, kamu mau daftar jamaah haji ya? Iya, Bu. Nah, Ibu boleh minta tolong sebentar aja. Mau minta tolong apa? Ibu dari tadi nyium aroma masakan. Ibu jadi pengen. Kamu nyium nggak? Iya sih, Bu. Aku juga nyium baunya. Tetangga kita kayaknya yang masak. Ibu minta tolong sama kamu. Tolong mintain sedikit aja makanannya buat Ibu. Aku beliin buat Ibu ya. Kamu kan mengerti agama. Bapak rasa kamu paham. Kenapa Bapak minta kamu menjauhi Zainab? Tapi Pak, Tidak ada alasan, Hamdan.
namanya perempuan kerja malam itu nggak baik. Titik. Bener. Itu nggak baik, bener. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, ada yang bisa saya bantu, Neng? Maaf, Bu, mengganggu. Jadi gini, ibu saya lagi sakit di rumah. Dan kebetulan dia mencium bau aroma makanan yang enak dari rumah ini. Kalau boleh saya beli, Bu. Mari masuk, Neng. Ini Neng masakan yang cium aromanya enak sekali. Ini padahal bangkai ayam, Neng. Bangkai ayam, Bu? Iya, yang saya temukan di pinggir jalan. Ini buat anak-anak saya, Neng, yang sudah 2 hari nggak makan. Mak, masakannya udah mateng belum? Udin lapar. Iya, Mas, Siti juga. Sebentar lagi ya, Nak, ya. Ya Allah, ternyata masih ada yang lebih menderita dari aku. Aku masih bisa makan cukup. Sedangkan ibu dan anak-anak ini sampai harus memakai bangkai ayam. Nap, kamu kenapa? Kok muka kamu sedih gitu? Bu, makanan yang aromanya sedap sekali itu berasal dari bangkai ayam yang dimasak, Bu. Astagfirullahaladzim. Jadi ada ibu sama anak-anaknya yang belum makan 2 hari, Bu. Mereka nggak punya uang, jadi mereka terpaksa masak bangkai ayam. Ya Allah. Nah, Ibu jadi kepikiran sama tetangga kita yang kelaparan itu. Mendingan sekarang kamu kasih uang separuh untuk naik haji Ibu. Dan kamu kembalikan kasbon kamu ke bos kamu itu. Bu, terus Ibu pergi naik hajinya gimana? Ibu udah merasakan naik haji. Kalau Ibu bisa membantu Ibu dan anak-anaknya yang kelaparan itu, yang sudah makan bangkai ayam saking susah hidupnya. Ya Allah, Ibu. Nap, mendingan sekarang kamu ke rumah Ibu itu lagi. Kamu kasih separuh uang tabungan kamu itu buat Ibu dan anak-anaknya itu, ya? Iya, Bu. Ya udah, bentar ya, Bu. Sebentar ya, Bu. Masa sih belum pada denger? Wah, ibu-ibu pada ketinggalan berita nih. Si Zainab itu kerja malam. Makanya ibu-ibu sering-sering dong datang ke rumah Haja Hindun. Biar berita-berita tuh update semua. Saya juga baru dengar, Bu Haja. Kalau kerja malam, berarti si Zainab itu perempuan gak bener dong, Bu Haja. Ya iyalah, mana ada perempuan bener itu kerja malam. Ah, suka yang enggak aja nih. Bu, lihat tuh. Tuh, Lihat kan. Tuh, mana tuh? Yaudah, Bu, titip belanjaan saya ya. Iya, Bu Haja, Bu Haja mau kemana dia? Iya, kita lihatin aja yuk. Yuk, Bu, yuk. Mau kemana dia? Ini, Bu. Tapi gimana, Neng? Buat niat Neng yang udah mau ngeberangkatin Ibu Neng haji. Nggak apa-apa, Bu. Insya Allah tahun depan bisa pergi haji. Lagian menurut ibuku, dengan menolong sesama ibuku sudah pergi haji, Bu. Semoga semua kebaikan Ibu Neng diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Bu. Amin. Alah, so dermawan. Paling juga yang disedekahin dari hasil jual diri. Ih, Alhamdulillah min dzalik.
bagi-bagi duit sama fakir miskin. Kagak berkah. Duitnya asal usulnya nggak jelas, ya kan? Iya, saya juga berpikiran begitu, Bang. Lagian nih, kalau emang benar terbukti dia kerja malam, berarti itu anak kan perempuan nggak benar. Ya udah, usir, jangan sampai gagal. Saya mau doa enak ngeliat tuh anak. Iya. Gue setuju. Emang harus begitu. Panas banget nih air. Bismillahirrahmanirrahim. Aku harus kembaliin uang ini sama bos. Bismillahirrahmanirrahim. Malam, silakan Mbak. Di sana masih ada kado yang kosong. Enggak Mbak, saya di sini cuma mau nyari teman saya. Memangnya teman Mbak siapa namanya? Zainab. Oh, Zainab. Jadi Zainab kerja di sini Mbak? Iya benar, tapi dia sedang menemui tamu di lantai 2. Kayak tamu. Nah, itu Zainab. Tadi ada teman kamu nyariin kamu. Teman? Iya. Mana? Halo sayang, apa kabar? Ih, apaan sih? Ih, dia macam-macam ya. Apa kabar? Ih, apaan sih? Itu bukti gue nih. Rasain lo Zainab. Lepasin. Ih, lepasin. Apaan sih? Kira cewek gua. Astagfirullahaladzim. Perempuan ini sekarang nggak bisa menghindar lagi, ya kan? Bang. Ini video harus dikasih tahu warga. Biar warga semuanya tahu, biar lihat semuanya. Kita kasih tahu sekarang yuk. Kayaknya udah jual sama Hamdan ya. Iya, harus kasih tahu. Iya. Kenapa saya nggak bisa stop mikirin kamu Zainab? Ya Allah, sebenarnya apa yang terjadi sama hambamu ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk Indah. Aku kesini cuma mau nunjukin ini sama abang. Abang bisa lihat kok. Astagfirullahaladzim. Video ini bener? Iya bang, beneran. Abang bisa cek kok, waktu dan tanggalnya ada kok tertera di video itu. Abis loh sekarang Zainab. Oh, jadi begitu ya bang. Cewek yang selama ini abang bela. Asal abang tahu ya bang, si Zainab itu bakal diusir sama orang kampung. Abang gak mau ngebelain dia lagi. Kita lihat aja sekarang bang, bisa apa sih si Zainab setelah keburukannya kebongkar. Ya Allah. Ada apa lagi ini sebenarnya ya Allah? Keluar cepat hari ini. Ya. Ente sudah bertindak Suruh dia keluar, jangan sampai warga tindak bahkan tempat ini.
Bapak-bapak, Ibu-ibu, sabar sebentar. Iya makanya yuk. Jenap, tolong keluar Jenap. Ini Pak RT Jenap. Jenap. Jenap, tolong keluar Jenap. Mana dia mau keluar? Keluar! Ujian apa lagi yang kau berikan kepada hamba-mu yang lemah ini, ya Allah? Zainab, kamu kemana, nak? Kamu di mana? Kenapa kamu belum pulang kerja? Tenang semuanya. Jangan bikin onar di kontrakan saya. Saya mohon. Iya, bapak-bapak, ibu-ibu, kita juga nggak peduli kok sama si Zainab. Terserah, kalian mau apain deh tuh si Zainab. Asal jangan kontrakan saya itu kalian rusak dong. Mat, ini salah anak ente, Mat. Menerima orang yang ngontrak sembarangan aja. Ya Allah, ada apa sebenarnya? Kenapa perasaan hamba dari tadi nggak enak sekali? Ya Allah, semoga nggak terjadi apa-apa sama ibu. Semoga engkau memberikan kekuatan dan perlindungan sama ibu. Kalau ada yang berani, jadi gua aja. Alah, ada apaan? Siap. Astagfirullahaladzim, Ibu. Astagfirullahaladzim, ada apa ini? Ada apa ini? Ya Allah. Alhamdulillah, Zainab. Zainab. Kalian kenapa bengong aja? Bantuin nih, ayo angkat. Ayo angkat, buruan, jangan bengong aja. Ayo bantuin Pak Haji. Bantuin ayo semuanya. Aja, ayo bantuin. Ayo yang lain jalan mobil, yang cari mobil. Terima kasih ya Allah. Engkau telah menganugerahi anak sebaik Zainab yang tidak peduli sejahat apapun orang terhadapnya. Saat orang itu membutuhkan pertolongan, ia tanpa diminta akan menolongnya. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Ibu-ibu sekalian, jadi si Zainab itu perlu kita jadikan contoh. Bahkan bukan perlu lagi, sangat perlu. Kenapa? Karena dia udah sabar ya. Dia dihujat orang begini dia sabar, dikata begitu dia sabar. Sebab orang masuk ke dalam surga itu syaratnya cuma 2 loh, Bu. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa amilus sholihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Artinya innalladzina, sesungguhnya orang-orang banyak amanu yang ada imannya, wa amilus sholihat, dan juga ada amal solehnya, kanat lahum jannatul firdausi nuzula, maka bagi mereka Allah siapkan surga firdaus sebagai tempat tinggalnya. Alhamdulillah. Sebab apa ibu-ibu sekalian? Ilmu adalah huruf yang tidak terungkap kecuali dengan amal. Kalau bahasa kita mah, ilmu mah kagak ada gunanya kalau kagak diamalin. Bener apa kagak? Bener apa kagak? Nah, dan juga amal adalah huruf yang tidak terungkap kecuali dengan kesabaran. Artinya kalau bahasa saya mah, amal bisa Allah terima kalau memang ada kesabaran. Nah, kita kan emang amal ibadah kudu sabar. Sholat juga kudu sabar, puasa juga kudu sabar, zakat juga kudu sabar, pergi haji juga kudu sabar, jaga hati juga kudu sabar. Kesabaran adalah huruf yang tidak terungkap kecuali dengan keikhlasan.
Keikhlasan juga merupakan huruf yang tidak terungkap kecuali dengan takwakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita udah kerjain, semuanya kita sudah laksanakan, takwakal aja udah, pasrahlah. Kalau bahasa saya mah, pasrah bagaimana Allah saja. Sebab Allah Maha Pengasih lagi Maha Dialah pengasih dan penyayang kepada semua insan. Masya Allah, kalau seandainya di dunia ini wanita-wanita banyak yang punya akhlak seperti Zainab, saya yakin dunia aman. Ya Bu ya? Lah aman banget, orang yang ngomongin orang kagak ada, yang mitnah orang kagak ada, ya kan? Aman banget, tapi mudah-mudahan insya Allah kita bisa mencontoh ya Bu ya. Dan mudah-mudahan kita tergolong wanita perindu surganya Allah. Amin ya robbal. Bu Haji sabar Bu Haji. Istighfar. Bu Haji istighfar Bu Haji. Istighfar, sabar ya Allah. Istighfar Bu Haji, yang sabar. Aduh sakit. Ya Allah, berikanlah keselamatan untuk keluarga Pak Haji Dullah dan keluarganya ya Allah. Berikanlah mereka kesempatan untuk memperbaiki dosa-dosa mereka, baik yang mereka sadari ataupun tidak mereka sadari ya Allah. Ampunilah dosa-dosa mereka. Hanya kepadamu lah hamba meminta, dan hanya kepadamu lah hamba memohon. Semoga Engkau mengabulkan permintaan hamba ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Zainab, Ya Bang Hamdan? kamu bisa ikut saya sebentar nggak? Oh ya, bisa. Masuk aja. Dok. Ya, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi maaf, Allah punya kuasa. Tadi, sewaktu dia masih bisa berkomunikasi, dia ingin minta maaf sama kamu. Coba kamu dekatin dia, mungkin dia masih bisa mendengar. Indah, ini aku Zainab. Demi Allah, demi Rasulullah, aku gak pernah dendam sama kamu. Kamu jangan takut ya. Aku gak ngerasa kamu jahatin aku kok. Kalau kamu minta aku untuk memaafin kamu, aku udah maafin kamu. Astaghfirullah Rabbal baraya. Jangan ngomong saya dong. Udah biarin aja Bang Hamdan. Perempuan sekali itu membawa sial di kampung kita. Iya benar. Apa kabar? Ih, apaan sih? Bukti gue. Rasain aja lah. Rasain lo kan? Ini mah gak salah akibatnya. Aku salah apa sama kamu? Gue gak suka sama lo. Gue kesel sama lo. Lo itu penganut ajaran sesat. Dan selalu bikin musibah di kampung ini. Oh, dan satu hal lagi. Gue gak suka ya lo deket-deket sama Bang Hamdan. Ingat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astaghfirullah Rabbal Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Sinta. ربي زدني علما نافعا ووافقني Kebelakang gini nih. Hah? Ini apa ini? Ini siang apa malam? Kok saya nggak bisa lihat apa-apa? Anak saya mana? Anak saya mana? Istri saya mana? Mana istri saya? Hah? Ini saya kenapa? Mohon maaf sebelumnya. Dokter telah mendiagnosis Pak Haji bahwa mata Pak Haji mengalami kebutaan, Pak. Tolong! Tolong! Siapa makhluk yang ngontrak di situ siapa? Jena maksud Pak Haji. Waduh, Jena buat gua nggak penting siapa namanya. Yang penting apa dan bagaimana dia. Dan pergi dulu loh. Setelah kejadian ini, gua nggak bisa sabar lagi. Gua harus bertindak. Ini nih gara-gara orang yang tinggal di rumah lo itu. Pokoknya dan gua ingetin sama lo, capek gua ngomong sama lo. Mulai detik ini, gua nggak akan tinggal diam. Ya udah jelas ada hubungannya, Teh. Teh, ingat kata Nabi kita, hati-hati dengan firasat orang mukmin. Saya itu 100% orang mukmin, Teh. Jadi firasat saya nggak mungkin salah. Udah jelas-jelas itu orang udah menjurus kepada aliran sesat. Hah? Pemujaan setan atau iblis kayak begitu, tau nggak? Kenapa ibunya si Zainab itu lumpuh dan sakit kulit kayak begitu? Itu tumbal dari ilmu setan yang dipakai oleh alatnya tuh itu. Dekat sama yang perempuan yang ngontok di rumah lu siapa? Zainab. Ah, si Zainab. Lupa. Cuman ini Ji, ini sekedar info aja nih Ji. Itu dia kerja malam loh. Astagfirullahaladzim. Ya bener Pak Haji. Astagfirullahaladzim. Kamu siapa? Hah? Hah? Kamu mau apa? Aku adalah dosa-dosamu. Aku adalah dosa-dosamu. Pergi. Pergi! Dan, panggil dokter Dan. Buruan. Sabar, Pak. Sabar, Pak. Pak Haji. Astagfirullahaladzim. Tolong! Ya Allah, ini kenapa gelap begini? Ya Allah, saya ada di mana ini? Ya Allah, suami saya mana? Indah! Indah! Bu, sabar istighfar Bu. Indah, orang-orang pada kemana sih? Kok sepi? Ya ampun. Bu Hajah. Ya Allah. Bu Hajah tenang ya Bu Hajah. Ingat Tuhan Bu, banyak istighfar ya. Banyak istighfar ya Bu. Abang! Sabar. Pantes aja si Hamdan kagak percaya kalau tuh perempuan udah bikin sial di kampung kita. Udah dipelet sama tuh perempuan, terus kita berantas yang kayak begini. Ya tunggu aja, ayo kita tabrak aja ya. Harus, ayo. Kalau emang benar terbukti dia kerja malam, berarti itu anak kan perempuan nggak bener. Ya udah, usir, jangan sampai gagal. Zainab, anak saya bukan pemuja setan. Anak saya anak baik-baik. Zainab. Ibu bangun ibu ya Allah ibu bangun ibu. Ibu kenapa? Ini berapa nih? Mau kaget tangan. Ayo. Bu sabar Bu, istighfar Bu. Astagfirullahaladzim. Siapa kamu? Siapa? Pergi kamu pergi. Pergi.
Sekarang pasien sudah tenang. Saya mau permisi dulu. Terima kasih, Dok. Sama-sama. Silakan. Mas Suster. Saya nggak mau buta! Saya nggak mau buta! Tenang. Kenapa Haji? Haji tenang, Haji. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Sabar Pak Haji. Sabar. Istighfar Pak Haji. Saya nggak mau buta. Alhamdulillah. Nah, terakhir ditunjukin dah tuh Bu sama Allah ketakutan-ketakutan mereka serta dosa-dosa mereka. Dari kisah tadi bisa kita ambil satu pembelajaran bahwasanya perbuatan kita sekecil apapun yang baik akan ditunjukkan oleh Allah. Perbuatan kita sekecil apapun yang jahat juga akan ditunjukkan oleh Allah. Seperti firman-Nya, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Gitu. Umi, Kenapa, Nak? terus gimana? Terus lagi. Emang mau terus? Umi, kan Aisyah sama Fatimah sama Jamaah semuanya penasaran sama ceritanya. Oh gitu. Belum tentu juga jamaah penasaran. Saya tanya dulu deh, mau terus nggak? Mau. Oh gitu. Ya dah kita lanjutin ya. Ada di dalam masih banyak. Ntar biasa yang rapin ini ya. Abang ngambil aja di dalam. Beres Nang Jenap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Apa kabar? Alhamdulillah. Ini anak-anaknya yang waktu dulu itu ya? Iya. Sini. Ibu. Aku kenalin. Ini ibu aku. Oh ya, salim sama Salim. Apa kabar, Bu? Ibu ini yang waktu itu aku bantuin pakai uang naik hajinya Ibu. Uang yang Nak Jenab kasih, alhamdulillah sangat bermanfaat. Saya bisa menyekolahkan anak-anak, juga bisa membuka usaha warung nasi yang amat ramai. Alhamdulillah. Inilah Ibu, pahala haji Ibu yang sebenarnya. Kak, kita boleh gak bantuin kakak? Emangnya bisa? Aku juga kak. Ya udah yuk, ikut kakak ke dalam yuk. Hati-hati ya. Maafin saya, Jenab. Awalnya saya sempat nggak percaya sama kamu. Saya pikir kamu seperti perempuan yang di video yang dikasih sama Indah. Tapi ternyata enggak. Jadi Bang Hamdan percaya sama video yang beredar di bar itu? Seandainya kan itu benar, Bang Hamdan kan tahu aku ngapain. Dan Bang Hamdan kan tahu ibu aku lagi sakit. Hati ibu aku tuh terguncang karena setiap hari warga ngamuk di depan rumah, Bang. Jenab, tapi tetap aja yang kamu lakuin itu salah, itu nggak benar dan nggak pantas. Lebih nggak pantas mana sama warga datang ke rumah aku, ngamuk-ngamuk babi buta. Hanya berdasarkan dugaan mereka. Awalnya aku seneng Bang Hamdan percaya sama aku. Tapi sekarang aku kecewa. Jenab. Saya minta maaf ya. Saya udah nyesel banget percaya sama video dari Indah. Bang Hamdan nggak perlu minta maaf. Itu haknya Bang Hamdan. Mau percaya sama aku apa enggak. Atau sama siapapun. Lagian juga aku bukan siapa-siapanya Bang Hamdan kok. Jenab, ini bisa jadi pelajaran buat kita semua. Bahwa kita sebagai manusia nggak boleh menilai orang dari luarnya. Namanya juga manusia, Bang. Hanya melihat dari kulitnya saja, bukan dari hati. Kalau gitu, aku permisi dulu ya, Bang. Assalamualaikum.
kamu kenapa nggak berani datangin Jainab? Kamu nyesel loh kalau nanti Jainab pindah. Mungkin kamu nggak akan ketemu lagi sama Jainab. Ayolah, jangan malu-malu. Tapi Pak, Hamdan, Bapak selama ini salah paham tentang Jainab. Tapi setelah kejadian itu, mata hati Bapak terbuka. Kamu lebih baik mencoba tapi gagal daripada kamu nggak pernah mencoba. Ayolah, datang ke sana. baik Pak. Alhamdulillah Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini. Makasih ya. Bang Hamdan mau ngeliatin doang nih, nggak mau bantuin. Oh, mentang-mentang udah jadi mandor. Bu, ada yang ngeliatin doang nih Bu, nggak mau bantuin. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ikut bantuin ya Bu. Ah, nggak ngerepotin. Enggak. Ya udah ya. Makasih ya. Iya Bu. Awas hati-hati. Iya. Ini taruh mana? Sebentar. Ya. Terima kasihku. Bukannya bantuin, berat ini, Neng Jenap. Bantuin, berat ini. Maaf. Sep. Bang Hamdan, makasih ya udah bantuin. Iya, sama-sama. Harusnya saya yang terima kasih kali sama kamu. Kenapa jadi kamu yang terima kasih? Ya karena kamu, saya dapat pelajaran baru dalam hidup. Kita ini nggak boleh menilai orang lain sebelum kita menilai diri kita sendiri. Saya boleh ngomong sesuatu? Apa Bang? Saya suka sama kamu. Saya nggak mau kehilangan kamu. Tapi... Jenap, saya ingin kita bersama di jalan Allah. Maksudnya? Ibu, Ya. saya minta izin ingin menikahi anak ibu. Gua nggak bisa terima nih. Ya! Gua nggak bisa terima gelap begini. Aduh. Abang! Abang kenapa sih Bang? Jangan teriak-teriak. Gua nggak bisa lihat. Ya udah, Bang nggak usah marah-marah. Kita terima aja keadaan ini, Bang. Gua nggak bisa terima, Don. Gua nggak bisa lihat. Ya udah, Bang, jangan marah-marah. Maafin abang, Don.
Lebih baik gue pergi aja, Dun. Abang jangan pergi, Bang. Abang nanti tidur sama siapa? Abang mau kemana, Abang? Abang jangan tinggalin Indun, Bang. Abang. Abang kemana sih, Bang? Abang jangan tinggalin Indun, Bang. Abang. Yang ketabrak. Ya Allah. Tabrak. Abang jangan tinggalin Indun, Bang. Kasihan ya aja Indun. Sekarang jadi hidup sendirian. Sebagai manusia, kita harus selalu siap. Siap dipanggil sama Allah, dan siap ditinggalkan sama orang yang kita sayangi. Kalau kamu udah siap? Insya Allah aku siap. Begitulah, sebagai manusia, kita harus banyak berdoa dan bersujud syukur kepada Allah. Iya, tapi maksud aku, kalau kamu udah siap buat nikahin aku.